Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Astu Tatastu Ya Nama Swaha. Om Swastiastu. Sahabat UB TV dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya, Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta. Pada kali ini, saya akan mencoba untuk membawakan materi dalam tajuk Mutiara Iman, yang pada hari ini saya akan mencoba mengulas bagaimana sebenarnya kita melakukan perbuatan di alam ini, dengan topik yaitu merajut perbuatan tulus ikhlas menuju kesucian hati. Kiranya judul ini tidaklah begitu berat, tetapi ada suatu hal yang harus dipahami bersama. Di dalam mewujudkan sesuatu perbuatan yang kita lakukan atau kita alami misalnya, senantiasa berkaitan dengan dua hal ini, tulus dan ikhlas. Ini sebenarnya dua kata ini sebenarnya adalah sering digunakan dalam satu rangkaian kata, yaitu tulus dan ikhlas. Namun kita ketahui bahwa dua kata ini memiliki perbedaan arti yang spesifik sebenarnya. Tetapi dalam perbuatan kita sehari-hari kadang-kadang tulus digabungkan dengan ikhlas. Misalnya kita melakukan sesuatu, ada yang orang bertanya atau kita memberikan sesuatu, tulus apa ikhlas? Tulus dan ikhlas. Nah, ini tulus ikhlas kan demikian. Nah, kadang kita rancu di dalam hal ini. Tetapi mari kita mencoba untuk membahas dalam ini, tentunya dalam arti apa manfaat, apa yang kita peroleh akibat daripada kita mampu mewujudkan perbuatan yang tulus ikhlas. Nah, inilah yang artinya di sini bahwa kita dituntut untuk melaksanakan suatu perbuatan yang dapat menuntun hati kita. Artinya, di dalam suatu perbuatan, hasilnya itu harusnya sudah dapat kita nilai atau dapat kita nikmati, yaitu bagaimana kita mampu untuk paling tidak meningkatkan kesucian hati atau kebersihan hati di dalam konteks pelaksanaannya di masyarakat. Nah, inilah. Tapi sebelum saya masuk kepada materi penjelasannya, mari kita mencoba untuk berpikir saja atau mencari apa sih sebenarnya arti daripada kata tulus, dan apa juga sebenarnya arti daripada kata ikhlas itu sendiri. Kalau melihat daripada kamus bahasa Indonesia, jelas sekali ada dua perbedaan di dalamnya, atau di dalam mengartikan tulus dan ikhlas ini ada beberapa perbedaan. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah tulus itu lebih baik kepada pemberian. Artinya tulus ini lebih baik pada keluarnya itu adalah merupakan pemberian, sedangkan ikhlas lebih baik pada hal yang bersifat menerima. Nah, dalam hari ini sudah jelas. Mari kita mencoba sekarang. Kalau tulus itu biasanya atau boleh dikatakan suatu perbuatan yang murni. Tulus itu berarti bisa dikatakan sebagai perbuatan yang murni. Biasanya bisa dikatakan atau dikaitkan dengan kejujuran. Biasanya bisa dikaitkan dengan unsur hasil, yaitu yang menghasilkan sesuatu tanpa pemerih. Itu yang dikatakan sebagai perbuatan yang tulus. Sedangkan ikhlas bukan kebalikannya, bukan. Tetapi dalam hal ini ikhlas itu adalah merupakan suatu yang kalau kita kaitkan pada diri kita sendiri adalah ada suatu unsur yang boleh dikatakan menerima. Nah, ini menerima itu tentunya menerima tanpa beban. Kalau menerima dengan ada embel-embelnya di belakang, oh menerima nanti harus mengembalikan, nanti harus membalas lagi, itu artinya di sini ikhlas ini tidak akan berdampak. Ini yang perlu kita. Tetapi dalam hal ini, bagaimana kita menerima sesuatu dengan hati bersih, dengan lapang dada, dengan tanpa tekanan.
kadangkala kita mampu mengucapkan kata tulus dan ikhlas ini tanpa beban. Tetapi dalam konteks perbuatan, kadang-kadang kita masih ada suatu hal yang dirasa membebani. Contohnya, misalnya, ikhlas tidak memaafkan seseorang yang berbuat salah. Kadangkala, ya saya ikhlas menerima maafnya, tetapi dalam hati belum sepenuhnya menerima dengan tulus ikhlas, dengan tanpa beban misalnya. Nah ini. Kemudian begitu juga dengan perbuatan yang berkaitan tulus. Ada kaitannya dengan punya. Di Hindu mengenal ada namanya punya atau sedekah. Kalau sedekah ini kita tidak ikhlas atau tidak tulus, nah, tadi saya kembali menyatakan, kalau sedekah atau punya ini tidak tulus untuk diberikan, akan ada konsekuensi. Dan disinilah konsekuensi adalah berkaitan dengan material. Jadi di sini material yang digunakan, yang diproyeksikan pada diri sendiri itu ada merupakan suatu beban. Tidak begitu tulus keluarnya. Seperti kata tadi murni, jujur, atau tanpa pemerih, atau tanpa beban. Tidak seperti itu. Nah inilah. Dalam hal ini sering kita ketahui bahwa kerap kali memang disamakan dalam pelaksanaannya di lapangan, disamakan bahwa tulus ikhlas itu adalah suatu korelasi kata yang boleh dikatakan menjadi satu, tulus dan ikhlas atau tulus ikhlas. Ada suatu hal yang perlu kita ketahui di sini. Dalam perbuatan tulus ikhlas itu harus mengacu kepada esensi daripada tingkah laku dan perbuatan kita di masyarakat. Nah, apa itu? Tentunya setelah yang satu ini. Sahabat UB TV dimanapun berada, saya akan kembali lagi menjelaskan sekarang dalam konteks tulus ikhlas. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam konteks perbuatan yang mengandung makna tulus dan ikhlas. Ada suatu pertanyaan yang sering kita terima di lapangan atau di masyarakat. Apa sih konsekuensi daripada melakukan perbuatan yang tulus dan ikhlas? Kadang kita mudah mengucapkan tetapi tidak mampu untuk memaknainya. Tetapi ada suatu hal yang harus diperhatikan di sini, bahwa apabila kita mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan atau suatu kegiatan atau suatu korelasi kehidupan di masyarakat dengan niat tulus dan ikhlas, tentunya ini akan berdampak pada diri kita sendiri dan akan berwujud sesuatu yang kita rasakan, kita akan peroleh dalam kehidupan ini. Apa itu? Misalnya, dalam hal ini kalau kita sudah mampu melakukan dua perbuatan ini, tulus dan ikhlas,
mestinya hati kita akan tentram. Artinya dalam hal ini kita mampu untuk menempatkan jati diri kita pada kesucian hati atau pada hati yang mulia. Tidak mudah untuk menerima tekanan. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit tidak puas. Nah, itu artinya kita belum mampu untuk mewujudkan bagaimana rasa kebeningan hati kita sendiri. Kalau kita wujudkan dengan perbuatan yang tulus dan ikhlas. Kemudian dalam suatu hal kita sering dalam kewajiban kita sebagai umat manusia yang memiliki keyakinan, kita diwajibkan untuk mampu untuk melakukan pelayanan terhadap Yang Maha Kuasa. Nah, di sini kalau kita sudah melayani Tuhan, melayani Hyang Widi, kalau kita tidak ada rasa ikhlas dan tulus dari dalam diri kita sendiri dan tidak ada kebeningan hati di dalam melaksanakannya, nah tentunya ya mungkin pelayanan kepada Yang Maha Kuasa ya bisa ragu-ragu, bisa semu, bisa hanya lip service, atau hanya mungkin biar dilihat sama teman-teman atau sama warga umat sedharma. Sering kadang-kadang melakukan praktek yoga, sering melakukan meditasi, sering melakukan sembahyang, melakukan sembahyang 3 waktu. Tetapi dalam memaknainya ini tidak tanpa adanya unsur rasa hati yang bersih atau rasa yang bening. Nah, ini tampak bagaimana kita mau melakukan perbuatan tulus ikhlas kalau belum mampu kita menampakkan kebeningan hati. Nah, itu salah satu di dalam melakukan pelayanan terhadap Tuhan atau Yang Widi. Kemudian ada juga hal yang perlu kita perhatikan bersama adalah bahwa perbuatan yang kita lakukan dengan wujud tulus ikhlas itu berkaitan dengan karma yang kita perbuat atau karma wasana. Hindu kadangkala ya boleh dikatakan diuji oleh suatu perbuatan itu sendiri. Kadangkala kita menerima karma instan. Apa itu karma instan? Karma kalau di dalam konsep Hindu ada yang disebutkan karma cicih. Instan. Sekarang berbuat, sekarang dinikmati hasilnya. Ya, kalau perbuatan itu tulus ikhlas, tentunya karmanya akan karma baik yang kita peroleh. Salah satu contoh misalnya. Saya sering mendapat pengaduan dari teman-teman atau dari umat sedharma. Kadang-kadang bertanya, Romo, saya ini sudah melakukan punya atau sedekah. Tetapi kenapa saya selalu ragu, saya selalu di dalam hati ini gundah. Loh, saya kok berpunya kepada seorang yang tidak bisa saya yakini. Misalnya salah satu contoh, memberikan sedekah atau memberikan punya atau dana kepada parkir miskin. Begitu dilihat parkir miskin, loh ini kok tiap hari di sini minta, akhirnya ragu memberikan. Itu tidak bisa demikian. Ini akan menimbulkan karma. Nah, ini yang harus ditekankan pada diri kita sendiri. Kalau mau melakukan punya atau melakukan sedekah atau melakukan suatu perbuatan yang baik, keluarkan rasa tulus dan ikhlas itu sendiri secara hati yang bening, hati yang bersih. Jadi tidak akan membawa dampak. Nah, ini sering di masyarakat, sering dijumpai. Bahkan, ya mohon maaf, bahkan saya pernah melakukan suatu perbuatan yang tidak tulus. Suatu saat saya mau menghadapi hari raya, ada teman rekanan memberikan semacam dana untuk membantu di dalam pelaksanaan hari raya. Tetapi dia berpesan, tolong dana ini berikan kepada istri dan anak-anakmu. Pesannya demikian. Tetapi dalam hati saya, coba,
karena saya ada unsur rasa tidak tulus dan tidak ikhlas menyampaikan dana ini kepada istri saya dan anak saya, tak sunat atau tak kurangi sedikit dari yang diberikan. Tidak tulus saya. Tetapi bagaimana? Ternyata akibatnya karma cicih itu timbul, atau saya mendapat karma yang instan. Berapa yang saya sepil, lalu saya kurangi dari dana yang diberikan, ya ternyata hilang tanpa saya tahu kemana. Nah ini, karena saya dalam hati saya sudah belum saya serahkan, saya sudah berpikiran yang tidak baik. Karena teman saya itu memberi pesan bahwa berikanlah kepada anak istrimu. Tetapi saya sepil, saya kurangi, tidak seutuhnya diberikan. Kalau seandainya saya balik, saya jujur kepada istri dan anak saya berikan dengan ikhlas. Ini ada dana, ada bantuan dari teman untuk melakukan hari raya. Ayo kita nikmati bersama. Mungkin istri saya ini dikembalikan ke saya mungkin berapa sedikit lah dari untuk memberikan kepada saya sebagai hal yang memberikan dana. Mungkin itu akan berarti atau bernuansa baik. Atau ada suatu keberuntungan, ada suatu karma baik yang akan muncul pada diri. Nah inilah. Kemudian dari pelaksanaan tulus ikhlas, ada suatu hal yang harus dipahami bersama, bahwa apabila mampu melakukan atau mampu mewujudkan kesadaran diri, mampu untuk menampakkan bahwa diri kita dalam wujud perbuatan, kita sadar apa yang kita lakukan, ada yang akan memantau, ada yang akan melihat. Di samping hati kita juga melihat. Inilah yang penting harus kita lakukan apabila ingin mencapai tujuan kebahagiaan itu sendiri, yaitu moksa. Nah, kegiatan tulus dan ikhlas ini harus muncul dari kesadaran diri sendiri. Itulah yang harus kita siapkan di dalam melaksanakan interaksi dalam masyarakat. Kemudian ada suatu hal yang perlu kita lakukan dalam hal ini, apa sih ajaran-ajaran agama yang agama yang melatar belakangi? Mari kita lanjutkan setelah yang satu ini. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Sahabat UB TV dimanapun berada, kita ketahui bahwa di dalam ajaran agama Hindu ada beberapa hal yang harus kita tanamkan sejak dini, baik di dalam melakukan kegiatan dharma maupun untuk membentengi diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ada suatu hal yang kita harus tekankan dalam hal ini, yaitu bagaimana kita harus mampu melakukan srada atau memahami srada yang kita miliki, srada yang dituntun oleh ajaran, atau srada yang kita ketahui. Kalau dalam hal ini disebut dengan pancasrada, kita harus mampu untuk melaksanakan sebaik mungkin di dalam pengabdian kita di masyarakat
tentunya juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Bagaimana kita meyakini adanya Tuhan atau Brahman? Bagaimana kita meyakini tentang hukum karma? Bagaimana kita menerima hukum Purnambawa? Kemudian bagaimana kita memahami tentang kebahagiaan itu sendiri atau moksha. Nah, kalau ini kita dalam serada ini kita tidak pahami, nah tentunya apa yang kita akan lakukan di masyarakat itu akan menjadi sesuatu yang semu. Artinya begini, pura-pura kita berlaku baik, tetapi dalam niat diri kita sendiri justru dihantui oleh hal-hal yang kurang baik. Seperti tadi misalnya perbuatan tulus. Kalau kita memang sudah tulus kita memberi, ya tidak usah dipikir. Artinya berikan saja dengan tulus. Dan kita yakini bahwa Tuhan Maha Tahu. Dalam hal ini Tuhan akan selalu memberikan balasannya kepada kita sendiri apabila kita sudah mampu mewujudkan pelaksanaan atau perbuatan tulus itu dengan kebeningan hati, dengan dasar serada itu sendiri, bahwa kita yakin Tuhan Maha mengetahui apa perbuatan kita yang kita lakukan. Kemudian kita percaya bahwa kita memiliki atman, jiwa. Jiwa itu kita harus selalu tanamkan nilai-nilai kebersihan dalam pemanfaatkan pada diri kita sendiri. Mari kita atur bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan badan rohani, dengan jiwa ini selalu harus berkaitan dengan perbuatan yang baik. Karena atman itu adalah perwujudan daripada Tuhan yang bersemayam di dalam diri kita sendiri. Artinya di dalam diri kita sendiri Tuhan bersemayam. Jadi setiap perbuatan selalu akan dipantau atau diatur, apa istilahnya, dilihat oleh Tuhan, oleh Brahman. Nah itu, diri kita sendiri sebenarnya di dalam diri kita sendiri adalah bersemayam, yaitu tentang bersemayam Brahman di dalam diri kita sendiri. Artinya begini, bahwa tubuh kita ini adalah ibarat siwa lingga atau siwa yang bersemayam di dalam diri kita sendiri berwujud lingga. Artinya siwa itu ada di dalam diri. Siwa itu siapa? Siwa itu ya sama identik dengan Brahman itu sendiri. Karena beliaulah yang akan mengatur segala sesuatunya. Itu berkaitan dengan atman. Kemudian bagaimana dengan karma? Nah, karma tentunya apa yang kita perbuat itulah yang kita akan dapatkan hasilnya. Ini yang disebut dengan karma wasana. Kemudian bagaimana dengan punarbawa? Reinkarnasi kembali. Nah, kalau kita sudah melakukan suatu perbuatan yang tulus, ikhlas di maya pada ini atau di alam ini, tentunya kita akan memperoleh bahwa kita tidak akan dilahirkan kembali kalau tugas-tugas kita sudah selesai di alam ini. Atau kita sudah memiliki karma baik, karma wasana yang baik yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Sehingga hukum Purnambawa tidak akan kena pada kita. Kita tidak akan dilahirkan kembali ke dunia. Karena pada dasarnya dilahirkan kembali karena masih ada suatu hal tugas yang belum selesai dilakukan. Bagaimana kebahagiaan itu akan kita bisa capai kalau masih ada hal-hal yang kita belum dapat lakukan. Kemudian dalam keyakinan atau serada yang terakhir yaitu kebahagiaan sejati. Ya inilah kalau kita sudah mampu melakukan suatu kegiatan yang baik atau hati kita sudah bening, hati kita sudah suci, perbuatan kita sudah suci, perbuatan kita sudah sesuai dengan ajaran Dharma, tentunya kebahagiaan itu akan bisa tercapai. Moksatam jagajita sa iti dharma. Nah ini yang penting. Kemudian ada suatu hal yang perlu kita yakini. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa laksanakanlah segala pekerjaan sebagai kewajiban tanpa terikat padanya. Sebenarnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 menyatakan demikian.
Apa makna daripada sloka ini? Laksanakan segala pekerjaan sebagai kewajiban. Artinya kita dituntun pada sesuatu yang sudah ada framingnya, sudah ada bingkai perbuatan yang harus kita lakukan. Tentunya dituntun oleh kebenaran itu sendiri. Kalau ini sudah bisa dilakukan, berarti kebahagiaan itu akan diperoleh. Akhirnya dapat saya simpulkan, apa yang menjadi peran utama atau pengertian utama daripada merajut perbuatan yang tulus ikhlas sehingga kesucian hati-hati boleh, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini sekaligus sebagai kesimpulan bahwa di dalam pekerjaan yang kita atau perbuatan yang kita lakukan tentunya harus diikat oleh rasa dari keyakinan kita sendiri. Kalau sudah diikat, rasa kita sudah mengikat, tentunya akan kita dapat melakukan hal-hal yang bersifat baik. Kemudian, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, janganlah diukur karena kepentingan pribadi kita. Kalau melakukan sesuatu, jangan diukur karena kepentingan pribadi kita. Melainkan mari kita coba balik. Bahwa segala sesuatu yang kita buat adalah untuk kepentingan orang banyak. Kalau ini sudah bisa diwujudkan, betapa beningnya hati kita, betapa sucinya hati kita, betapa bersihnya perbuatan kita. Nah, ini yang perlu kita tahu. Kemudian ada suatu hal juga yang perlu kita lakukan adalah bahwa semua yang kita lakukan dalam perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan tulus dan ikhlas harus mampu mewujudkan yang namanya boleh dikatakan tayaga. Tayaga itu apa? Perbuatan yang tanpa beban. Perbuatan yang tanpa pemerih. Perbuatan yang tanpa diajak dan tanpa mengajak. Artinya begini. Sesuatu yang kita lakukan tidak perlu kita mempromosikan kepada orang lain, ini loh perbuatan baik saya, ini tidak perlu. Kemudian tidak perlu pun orang menyatakan bahwa itu perbaikan Anda itu baik. Tidak perlu dari orang lain untuk memuji kita. Pujilah diri kita sendiri melalui kebeningan hati. Nah, ini yang sebagai suatu hasil yang kalau kita sudah mampu untuk melakukan suatu perbuatan yang tulus dan ikhlas, tentunya kebeningan hati, kesucian hati akan kita peroleh. Moksatam jagadita saidi dharma. Sahabat UBY TV dimanapun berada, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menggugah para umat sedharma di dalam melakukan perbuatan menuju kepada hal-hal yang dapat membahagiakan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.